huruf berikutnya adalah huruf ro. Huruf ro. Huruf ro keluarnya dari ujung lidah, tetap masih ujung lidah, kemudian ditempelkan ke gusi atas. Ro, ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Taib. La, na, ro. La, na, ro. Pertama itu. Untuk huruf ro sudah ya. Kemudian berikutnya untuk huruf ro, setelah kita mengetahui tadi tempat keluarnya sudah, berikutnya huruf ro adalah huruf seperti bunglon. Ini istilah saya ya, nggak ada buku, di buku-buku tidak ada. Ini hanya untuk memudahkan. Maksudnya bunglon bagaimana? Maksudnya adalah seperti bunglon itu dia akan berubah warna. Kalau misalkan nempel di tembok warna merah jadi merah. Kalau misalkan nempel di daun yang warna hijau maka jadi warna hijau. Kalau misalkan nempel di batang pohon maka dia menjadi coklat. Seperti itu. Begitu juga huruf ro. Ro seperti bunglon. Maksudnya adalah dia bisa tebal dan bisa tipis. Bisa tebal dan bisa tipis. Kapan tebal? Pertama, tebal apabila dia berharokat fathah. Yang kedua, apabila dia berharokat dhammah. Ro, ru. Berikutnya, apabila dia sukun dan sebelumnya adalah fathah. Apabila dia sukun sebelumnya dhammah. Ini. Perhatikan ketika membaca huruf ro yang fathah, ro, atau berharokat dhammah, ru, atau dia sukun sebelumnya fathah, au, atau dia sukun sebelumnya dhammah, Taib, insyaallah. Kalau misalkan dia berharokat kasroh atau dia sukun sebelumnya kasroh, maka dibaca dengan tipis. Ri, bukan ri, bukan, tapi ri. Ri. Atau dia sukun sebelumnya kasroh, ir, bukan ir. Ir. Taib, insyaallah bisa dipahami. Berarti tadi pertama tempatnya di sini. Yang kedua dia seperti bunglon. Maksudnya adalah dia tebal dan kadang juga tipis. Kemudian untuk huruf ro dia mempunyai sifat yang namanya takrir. Ro mempunyai sifat takrir. Takrir artinya apa? Berulang atau menggetarkan. Takrir.
Jadi takrir tadi apa artinya? Bergetar. Para ulama menyebutkan ro mempunyai sifat takrir, akan tetapi pengulangannya hanya sedikit. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ini tidak ada. Tapi kalau misalkan argi, boleh nggak? Boleh, karena bukan Al-Quran. Ustadz Arianto misalkan, boleh tidak? Boleh, karena bukan Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran tidak boleh. Kalau Al-Quran, ro-nya dia bergetar, tapi getarannya sedikit. Bisa dipahami insyaallah? Berarti bagaimana? Ro, ri, ru, er, ir, ur. Sedikit. Bukan ro, ri, ru, ar, ir, ur. Enggak. Itu tidak seperti itu. Tapi sedikit. Getarannya sedikit. Saya ulang lagi. Ro, ri. Coba perhatikan. Ri, ru. Tapi jangan juga kopong. Ro, ri, ru. Gak ada getarannya sama sekali, tidak. Jadi nggak boleh berlebihan. Argi boleh argi. Kalau ar itu tidak boleh. Atau kopong. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sama sekali tidak ada getaran, ini juga tidak boleh. Kita umat Islam adalah umat pertengahan, ummatan wasato. Maka dari itu getarannya pun harus pertengahan. Ro, ri, ru. Baik, insyaallah bisa dipahami. Ingat tadi tempat keluarnya di mana? Ujung lidah nempel ke lain-lain. Nempel ke gusi atas. Yang pertama itu. Yang kedua, dia seperti huruf bunglon. Maksudnya adalah mempunyai sifat terkadang. Boleh nggak terkadang? Boleh. Bukan Al-Quran ya. Terkadang dia tebal, terkadang juga dia tipis. Ini yang disebut dengan huruf bunglon. Kapan tebal, kapan tipis sudah kita jelaskan. Yang ketiga, huruf ro mempunyai sifat takrir. Apa itu takrir? Pengulangan atau getaran. Akan tetapi dari pengulangan atau getaran tersebut tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kopong. Tapi insyaallah bisa dipahami. Saya akan baca ro ro ro, ri ri ri, ru ru ru, ar ir ur, ar ro ir ri ur ru. Baik, bisa dipahami? Saya baca lagi. Ro ro ro, ri ri ri, ru ru ru, ar ir bukan ir, bukan ya. Ir ur, ar ro ir ri ur ru.